mendapat perhatian 55 anggota DPRD itu, maka saya harus penuhi syarat dalam pengajuan raperda itu, yaitu minimal 5 anggota DPRD dari fraksi yang berbeda. Fraksi yang berbeda berarti saya harus meyakinkan minimal 4 orang untuk sama-sama mengusung satu tema tertentu atau masalah tertentu untuk kita sampaikan kepada dalam rapat paripurna DPRD, untuk kita sampaikan usulan untuk diajukannya menjadi raperda. Nanti oleh pimpinan DPRD menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pengusul tadi. Pengusul nanti di sana berdebat. Nanti di sana berdebat, mempertahankan argumentasi dasar-dasar kenapa kita ajukan itu. Nah, ternyata kalau misalnya itu di paripurna mayoritas menyetujui usulnya pengusul, maka itu ditetapkan untuk dimajukan pada tingkat berikutnya. Artinya tahap pertama sudah lolos. Nah, baru tahap kedua, tahap berikutnya setelah itu oleh Bapemda itu diagendakan, dicatat, kemudian dibuatlah, diajukanlah untuk disusun naskah akademik segala macam itu. Nah, nanti kita didampingi dan diminta bantuan kepada tenaga ahli yang expert di bidang itu untuk melakukan penelitian, melakukan pengkajian. Nah, disitulah naskah akademik penting di situ dan wajib di dalam setiap hal seperti itu. Karena kenapa? Karena membentuk undang-undang itu tidak segampang yang kita kira. Karena paling tidak harus dilihat dari aspek yuridisnya seperti apa, landasan yuridisnya seperti apa, landasan filosofinya seperti apa, dan landasan sosiologinya seperti apa. Karena undang-undang itu, peraturan itu harus holistik, tidak boleh diskriminatif. Ya Mas Hari ya, salah teori hukumnya kan seperti itu. Gitu. Jadi itu betul-betul dipahami secara ini. Maka itu tidak jarang usulan dari anggota DPRD itu rontok karena tidak memenuhi spesifikasi dan standarisasi dan persyaratan sebagaimana yang digariskan begitu. Nah, itu. Kemudian bisa juga diusulkan oleh fraksi-fraksi di DPRD. Misalnya fraksi tertentu atau gabungan fraksi bisa saja gitu. Yang penting sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD. Diajukan dalam sidang paripurna seperti yang saya kemudian setelah itu kalau misalnya sudah lolos, ini dibentuk boleh dalam bentuk pansus, panitia khusus tentang itu atau komisi yang membidangi. Nah, tadi ada pertanyaan menarik tuh sebagai pengantar, gimana keterlibatan publik dalam hal ini? Itu ada 2 menurut saya pengalaman selama ini. Pertama, sumber atau asal usul dari usulan itu bisa bersumber dari rakyat langsung atau dari individu atau kelompok masyarakat tertentu, ya kan? Cuma harus melalui lembaga DPRD atau pemerintah gitu. Nah, lalu yang kedua, nanti kalau sudah ada rancangan, kalau sudah naskah akademiknya sudah ada, kemudian draft rancangan draftnya sudah ada dan lain sebagainya, maka langkah berikutnya oleh pansus itu harus melakukan konsultasi publik. Dan biasanya kita selama ini prakteknya di DPRD itu pansus melakukan konsultasi publik, bisa juga diawali dengan melakukan FGD, forum grup diskusi gitu untuk membahas soal itu. Seperti misalnya kemarin
RPJMD yang sekarang masih dalam proses, misalnya perubahan RPJMD, kita keliling kabupaten kota tuh memintai pandangan kabupaten kota seperti apa pandangannya, masukannya, kemudian OPD kita ajak, kita undang semua, kita mintai masukan, kemudian kelompok masyarakat, bisa LSM, bisa kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nah itu, lalu setelah itu dibahas, kemudian kita lagi melakukan yang namanya konsultasi ke Depdagri, karena biar bagaimanapun peraturan daerah itu harus dikonsultasikan. Nah, banyak istilah-istilah dalam proses itu, ada yang disebut dengan executive review misalnya, bisa ke Depdagri misalnya, karena Depdagri adalah induk kita. Nah, kita selama ini melakukan 2 atau 3 kali konsultasi kepada Depdagri. Kemudian misalnya ada nggak kementerian yang terkait dengan perda yang dibahas itu. Misalnya kalau misalnya soal kelautan, maka kita juga melakukan konsultasi dengan Kementerian Kelautan. Nah, sampai kepada kalau sudah selesai itu kemudian dilakukan lagi uji publik. Sebelum dilakukan pendapat akhir pemerintah maupun fraksi-fraksi DPR, itu biasanya dilakukan uji publik atas pembahasan yang proses yang sudah dilakukan sampai nanti kepada sidang paripurna pengesahan penetapan raperda tersebut. Nah, setelah itu baru disampaikan kepada pemerintah, kemudian pemerintah oleh sekretaris daerah mengajukan membuat pengundangannya. Nah, setelah pengundangan selesai, keluar nomor pengundangannya, baru dilakukan penyebarluasan. Maka itu sekarang DPRD Provinsi Kalimantan Timur ada kegiatannya sosialisasi peraturan daerah yang tadinya baru rancangan yang itu dibuat, nanti kalau sudah diundangkan menjadi peraturan daerah, maka langkah terakhir adalah melakukan sosialisasi atau penyebarluasan peraturan daerah. Jadi di situ sebetulnya siklusnya, alurnya. Nah, silakan nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman, ya saya juga pada malam ini ya berharap mungkin banyak masukan-masukan juga kepada kami sebagai di DPRD yang perlu kami perbaiki atau perlu kami tingkatkan lagi dan lain sebagainya, termasuk terutama kepada narasumber kita pada malam hari ini dari akademisi. Saya kira itu moderator ya, secara singkat. Kalau dasar hukum penyusunan perda, saya kira sudah sama-sama kita ketahui, ada Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ya. Kemudian ada Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi itu semua dasar pijakannya, dasar hukumnya, proses pembentukan atau penyusunan peraturan daerah. Jadi itu memang sudah diatur oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah. Kemudian ada beberapa produk hukum yang lain, termasuk tata urutan undang-undang tentang tata urutan perundang-undangan, di mana peraturan daerah itu adalah masuk di dalam tata urutan perundang-undangan di negara kita. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita berdiskusi dengan baik, efektif, dan bobotnya luar biasa. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Daya. Ini ada 2 monitor ya.
penyusunan peraturan daerah soal legal drafting di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Jadi usulan bisa datang dari pemerintah, ya, eksekutif atau legislatif, bisa juga dari fraksi-fraksi, dan bahkan masyarakat pun bisa mengusulkan gitu tadi Pak ya. Bisa mengusulkan melalui pengajuan di sidang paripurna. Kemudian dilanjutkan dengan proses-proses terbentuknya hingga naskah akademik, kemudian konsultasi publik, kemudian dilanjutkan ke uji publik, pengesahan hingga pengundangan dan penyebaran undangan atas perda yang sudah disahkan tadi. Mungkin begitu ya teman-teman. Pertanyaannya disimpan dulu. Kita lanjut ke Abangda kita, Bang Hari. Alhamdulillah sudah lancar semua. Bagaimana pandangan secara akademisinya? Kira-kira gimana nih Bang Dah dengan proses regulasi drafting yang ada di Kaltim, pola praktek yang sudah terjadi hari ini, dan juga dengan teoritis yang ada di dalam dunia hukum itu bagaimana korelasinya kira-kira? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan dan saran untuk proses yang sudah terjadi di proses legal drafting di Kaltim gitu? Atau kira-kira bagaimana perspektif dari Bang Hari mungkin bisa disampaikan dari pandangan akademisinya? Silakan Bang Dah. Gimana wajibannya? Ya, terima kasih Mas Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibat. Waalaikumsalam. Dari selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam tazim Bang Rusman Yakub. Karena tadi beliau manggil saya Dinda, ya saya panggil abang saja biar tidak terlalu tua ya. Ya, salam tazim Bang Rusman. Dan salam sehat untuk teman-teman sekalian. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman kami Kaltim Kaltara telah menginvite saya untuk berbagi perspektif soal topik diskusi yang akan kemudian kita sama-sama diskusikan pada kesempatan kali ini. Di beberapa kesempatan sebelumnya sebenarnya kami Kaltim Kaltara pernah mau mengajak saya diskusi juga, tapi beberapa kesempatan itu tidak bisa saya lakukan, sehingga memang ini adalah kali pertama nih saya menjalin silaturahmi dengan teman-teman Kaltim Kaltara. Oke, teman-teman sekalian, sebagaimana yang dimintakan oleh teman-teman pengurus kepada saya terkait dengan diskusi ini, teman-teman, saya diminta untuk melihat bagaimana dinamika partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah di Kalimantan Timur, sehingganya nanti saya akan lebih banyak menyorot soal ini, teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, jika kita berbicara soal partisipasi publik dalam pembentukan perda, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, dua pertanyaan menarik yang sebenarnya harus kita jawab bareng-bareng itu adalah yang pertama, sudahkah teman-teman, sudahkah penyelenggara pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah Pemda dan DPRD, menjalankan perannya dengan baik dalam memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan perda? Dan yang kedua, sudahkah kita sebagai masyarakat Kaltim itu turut aktif untuk berpartisipasi dalam pembentukan perda? Ini adalah dua pertanyaan yang sekiranya menarik untuk kemudian kita jawab bareng-bareng, agar jangan sampai kemudian masyarakat menganggap bahwa penyelenggara pemerintahan daerah tidak membuka ruang, begitu pula sebaliknya penyelenggara pemerintahan daerah juga menganggap bahwa sudah kami buka ruang, tapi ternyata masyarakatnya nggak mau aktif untuk terlibat. Kira-kira berkenaan dengan hal ini, teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa secara normatif pasal 1 angka 41 Undang-Undang Pemda telah secara tegas mengatakan bahwa partisipasi masyarakat itu adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, pemikirannya maupun kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kajian konseptual, teman-teman, salah satu bentuk partisipasi tersebut diwujudkan dalam penyusunan perda dan kebijakan daerah. Nah, hari ini setidaknya ada 4 peraturan perundang-undangan yang eksis kalau kemudian kita berbicara soal bagaimana peran masyarakat dalam pembentukan perda. Apa saja 4 peraturan itu? Pertama, kita bisa buka di bab
14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian kita juga bisa buka di bab 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3. Kita bisa buka di bab 14 Permendagri 80 Tahun 2014, dan terakhir kita bisa buka di bab 9 Perda Kaltim Nomor 5 Tahun 2012. Kalau kita konteksnya ke Kaltim. Nah, dari 4 peraturan inilah kemudian kita dapat melihat bagaimana sebenarnya eksistensi secara normatif keterlibatan publik dalam proses pembentukan. Mari kita lihat satu-satu, teman-teman. Kalau kita buka di bab 14 Undang-Undang Pemda, di sana telah secara tegas dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah itu mendorong partisipasi masyarakat. Artinya memang ada semacam kewajiban dan tanggung jawab oleh pemerintah daerah untuk mendorong agar masyarakat itu terus aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, salah satu bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemda ini adalah, teman-teman, yaitu dalam konteks penyusunan perda. Dan hal ini diatur di dalam pasal 354 ayat 2 huruf A, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Berikutnya, kalau kemudian kita buka juga di dalam Undang-Undang Nomor kepada 12 Tahun 2011, teman-teman, ini dikatakan juga di sana bahwa memang pada dasarnya masyarakat itu berhak memberikan masukan baik secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan dan masukan itu dapat kemudian dilakukan dalam berbagai aktivitas, teman-teman, mulai dari rapat dengar pendapat seperti yang dikatakan oleh Pak Rusman tadi, kemudian kunjungan kerja, sosialisasi, dan atau bahkan kegiatan lain seperti seminar, loka karya, dan atau diskusi seperti ini. Jadi dari forum-forum ini sebenarnya ketika teman-teman mengajarkan Bang Rusman ya, teman-teman bukan tidak mungkin dapat mengusulkan berbagai ide-ide teman-teman terhadap proses maupun materi pembentukan perda di Kalimantan. Dan kalau kita geser ke Permendagri 815, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, karena ini hanya kemudian turunan dari Undang-Undang Nomor 12 dan kita juga dapat membukanya di dalam Perda Kaltim Nomor 5 Tahun 2012 tentang pembentukan perda. Di sana juga diatur dalam bab 9 bagaimana partisipasi masyarakat. Yang menarik sebenarnya adalah, teman-teman, kalau teman-teman dalam tanda kutip ya melototin pasal demi pasal yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur soal partisipasi, khususnya di Permendagri 8015 ini, teman-teman. Permendagri 8015 ini adalah Permendagri yang diberikan kesempatan dasar ya dalam pembentukan hukum daerah. Dan Permendagri ini memang sudah berubah lewat Permendagri 1/2018, tapi perubahannya tidak keseluruhan, teman-teman, sehingga memang secara existing kita masih perlu untuk kemudian mewujud Permendagri 8015. Teman-teman bisa lihat pasal 116 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa masyarakat itu berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan konteksnya adalah bahwa masyarakat itu berhak memberikan masukan serta keluarga, baik secara serta lisan maupun tertulis dalam pembentukan. Pertanyaannya adalah apa sih itu di sini atau begitu? keluarga kita yang Kalau kita buka pasal 1 angka 18 Permendagri 40, kita dapat mengetahui bahwa pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup sesuai dengan perencanaan, tema kita pada penyusunan, pembahasan, penetapan perundangan, dan penyebar organisasi. Dari sini sesungguhnya kita dapat mengetahui, teman-teman, bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perda itu sebenarnya berangkat dari hulu sampai dengan hilir. Jadi teman-teman harus mengetahui bahwa kita sebagai masyarakat khususnya di Kaltim ya dapat terlibat dalam proses pembentukan perda itu mulai dari perencanaan sampai bahkan penyebaran. Tapi jangan teman-teman bayangkan keterlibatannya itu dalam di formal ya, teman-teman, di dewan di samping Bang Rusman Yakub ya kan, kayak gini Bang, kayak gini enggak dulu ya, enggak seperti itu. Tapi kita bisa keterlibatan teman-teman itu dapat terjadi di luar forum, di luar selanjutnya formal yang kemudian dilakukan oleh yang ketiga, sebab memang
dari pasal 116 ayat 1 ini teman-teman, pada dasarnya setiap masyarakat itu diberikan hak untuk terlibat ya, memberikan masukan dalam proses penyusunan perda. Dan penyusunan itu seperti saya katakan tadi, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, SMDK pengundangan hingga pembaruan. sering disingkat Jadi teman-teman itu tidak hanya terlibat dari tidak hanya terlibat pada saat dan saya harapkan pembahasan saja nanti teman-teman, atau ketika tidak pada saat saya tanya jawab perencanaan tidak, tetapi seluruh kalau kita lihat dari pasal 106 ayat 1 ini teman-teman, keterlibatan teman-teman itu atau keterlibatan kita semua dapat berlangsung mulai dari perencanaan sampai dengan pembaruan. Kak Horta Nasution. Kemudian kalau kita tarik ke bawah teman-teman, kita lihat pasal 116 ayat 4. Di sana dikatakan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis, setiap rancangan perda dan lain sebagainya itu harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dari pasal 166 ayat 4 ini, kemudian kita dapat mengetahui bahwa ada semacam kewajiban oleh pembentuk undang-undang untuk menjamin agar setiap rancangan peraturan daerah itu dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pertanyaannya adalah, sudahkah penyelenggara pemerintahan daerah dalam hal ini Pemda dan DPRD itu memberikan akses yang mudah bagi kita untuk mendapatkan rancangan-rancangan peraturan daerah itu? Dan sudahkah kita merasa mudah untuk mendapatkan itu, teman-teman? Nah, ini kan berbicara soal partisipasi. Dan saya kira ini mungkin juga masukan saya nih buat Bang Rusman Yakub. Nah, 3 tahun saya di sini, teman-teman, kebetulan saya itu bukan orang Samarinda, bukan orang Kaltim. Saya ini orang Jambi yang terdampak yaitu ke SMDK, Kalimantan Timur karena sudah terlanjur minum Sungai Mahakam, teman-teman. mahasiswa Muslim Indonesia. Jadi sehingganya Dengaran semuanya? ketika saya mencoba berbicara soal bagaimana partisipasi publik dalam pembentukan alhamdulillah. saya coba merujuknya Pada 3 saat tahun terakhir ini kemudian saya berada di materi sini. kita telah hadir membersama Dalam konteks pasal 166 ayat 4 ini, yang teman-teman, terhormat, mari kita lihat apakah Akhina penyelenggara pemerintahan daerah sudah kepadanya menjamin ada raperda. Oke. Di era digital seperti ini, teman-teman, ya, di era digital seperti ini, salah satu cara paling mudah bagi kita untuk mendapatkan informasi itu kan melalui website ya. Salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan segala informasi itu adalah lewat website. Sehingganya saya coba browsing website JDIH DPRD Kalimantan Timur. Dan sebenarnya udah pernah saya lakukan juga jauh sebelum ini ketika saya juga melakukan riset tentang perda-perda di Kaltim. Saya browsing, keluarlah website JDA DPRD Kalimantan Timur. Ada menu di sana jenis dokumen dan ada menu di sana naskah akademik. MDK, Sistem Manajemen Awalnya Keuangan. saya yakin nih bahwa website ini ada isinya, ya. Website ini ada isinya. Nah, tapi ternyata website ini hanya rumahnya saja, tidak ada baik itu naskah akademik raperda maupun raperda itu sendiri di dalam website ini. Padahal sebagaimana tadi saya sampaikan pada teman-teman semua bahwa ada semacam jaringan dari penyelenggara pemerintahan daerah memudahkan kita untuk dapat mengakses segala hal berkenaan dengan pembentukan peraturan daerah. Tetapi faktanya di CDIH Kaltim saya tidak menemukan itu, teman-teman. Oke, sambil menunggu. Oke, ya sudah. Oleh karena kewenangan pembentukan perda itu tidak hanya ada di DPRD, tetapi juga ada di pemerintah daerah. Saya geser ke website ini jangan sampai tinggal dan jangan lupa website JDIH on cam, Provinsi Kalimantan posisi on Timur. cam, cari posisi yang paling aman. Saya lihatlah menu soal produk hukum daerah. Ada di sana prolegda. Nama dulunya produk perda ya, teman-teman ya. Nama dulunya produk ada setelah saya buka ternyata program perda yang eksis di dalam website ini hanya program perda tahun 2013 dan tahun 2017. Seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana atas kemudian kita berpartisipasi dengan baik ketika akses atas informasi dalam keluar bentar ya, Pak.
itu tidak dapat kita terima dengan baik. Kan begitu. buku di sekolah atau beli. Ya, setelah saya buka lagi website ini, ternyata juga hanya begini saja isinya teman-teman. Yang ada hanya perda-perda yang sudah disahkan. Yang ada hanya perda-perda yang sudah disahkan, dan perda yang sudah diundangkan ya, disahkan, diundangkan dan disebarluaskan. Dan itu pun saya kira tidak lengkap ya, tidak lengkap. Sehingganya memang ada masih ada problem sekiranya terkait dengan kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah untuk menyediakan akses informasi kepada masyarakat ke perda. Saya coba husnuzon teman-teman, jangan-jangan di daerah lain juga paling begini kan gitu. Faktanya memang seperti itu sih teman-teman. Banyak daerah ternyata website pemerintahan daerahnya nggak lengkap seperti itu. Tetapi ada satu yang bagus teman-teman, website pemerintah kota kota Jogja. Informasi di JDIH Kota Jogja ini hari ini teman-teman kaitannya dengan materi kita yang masih seputar pendidikan daerah. Salah satunya adalah soal program legislasi daerah. sistem Terus manajemen update. dakwah kami. Bahkan perubahan proyek di tahun 2020 pun kemudian diupdate oleh mereka. Dan ini saya kira cukup baik untuk mendorong partisipasi Kalau masyarakat sudah dalam siap, proses kabarin ya, Kak. pemerintahan. Dan sayangnya memang ini belum sepenuhnya dilakukan oleh penyelenggara kekuasaan daerah kita, penyelenggara pemerintahan daerah kita. Dan saya kira mungkin nanti Bang Rusman Yakub bisa sentil pengelola websitenya agar terus update soal informasi-informasi ini. Karena pun pribadi kami di kalangan akademisi pun ketika satu saat diundang untuk menghadiri uji publik dan lain sebagainya, biasanya kami menerima naskah akademik dan draft raperdanya itu di hari hanya itu, Bang. Nah, kayak kemarin terakhir kita uji publik raperda propomperda. Nah, kemarin itu terakhir kami pun akademisi mendapatkan naskah itu pada hari itu, sehingga memang masukan-masukan yang diberikan oleh teman-teman akademisi pun tidak komprehensif terhadap problem itu. Nah, oke, masih berkenaan dengan partisipasi teman-teman. Terakhir kemarin saya ikut uji publik, tapi cuma dikit, Kak. Raperda propomperda. Dikit cuma. Jadi kita di Kaltim teman-teman sebagai informasi sedang menyusun perda tentang propomperda, dan saya kira sudah hampir di level final ya, Pak Bang Rusman ya. Ya, sudah hampir di level final. Saya mengikuti kegiatan uji publiknya kemarin. Ketika saya buka nih raperda propemperdanya, saya buka di pasal 2. Di sana dikatakan bahwa